Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan lonceng. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito, bersama kita sehat. Senang sekali tentunya saya Afifa Manca dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas terkait tema kesehatan kita pada hari ini. Namun sebelum itu tentunya kami informasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesehatan TVRI bisa didapatkan di sosial media kita dan juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, hari ini tentunya tema kita yaitu langkah muda jagat mata tetap sehat nih. Berarti ada hubungannya tentunya akan kesehatan mata. Untuk itu nantinya akan kita berdiskusi, kita akan ngobrol juga bersama narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Dokter Sela. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Sehat ya dok ya, dan juga tentunya ada Dokter Wenti. Halo dokter. Mbak. Wow, luar biasa ya, hari ini kita bisa ketemu, bisa berdiskusi, ngobrol-ngobrol tentunya terkait kesehatan mata. Tapi sebelum itu dokter, terkait mata sebenarnya mungkin dari Dokter Wenti terlebih dahulu, mata itu apakah memang ada perawatannya dokter, ataukah memang mata ini sebenarnya bisa mungkin kalau ada sesuatu yang terjadi dengan mata kita itu dalam tubuh kita bisa memulihkannya sendiri nih dokter. Oke, jadi kalau untuk mata itu kan organnya kecil ya. Jadi dia butuh memang perawatan khusus, artinya butuh treatment khusus, apalagi di era digital sekarang yang kita sering terpapar dengan layar gadget ya, kemudian membaca bagaimana teknik yang benar, pencahayaan yang benar. Kenapa perlu hal-hal seperti itu? Karena apa? Karena kalau kita lihat fenomena sekarang banyak sekali anak-anak kecil, anak-anak usia muda yang sudah matanya minus ya, yang sudah mengalami penurunan tajam penglihatan. Kemudian banyak sekali juga yang mitos-mitos yang tidak benar tentang penanganan mata. Apalagi mata itu bendanya organnya sangat sensitif, tidak boleh sembarangan dipegang, disentuh. Atau bagaimana cara membersihkan mata agar mata tidak kelelahan juga bisa. Baik dokter, artinya sebenarnya mata itu tidak perlu dibagaimanakan ya dok ya sebenarnya ya, atau kan memang ada seharusnya gitu mungkin dari Dokter Sela, seharusnya mungkin seminggu itu harus berapa kali dicuci misalnya dokter, atau mungkin harus dibersihkan, apakah memang ada rutinitas yang seharusnya dilakukan dokter? Sebenarnya tidak ada untuk rutinitas seperti dicuci mata atau sebagainya. Hanya saja kewajiban kita adalah menjaganya dengan salah satu ya kiatnya ya mengkonsumsi buah-buahan ya yang bisa meningkatkan kesehatan mata. Kemudian nanti juga mungkin nanti akan dibahas dengan Dokter Wenti bagaimana anak-anak saat ini menggunakan gadget. Nah, itu yang paling banyak menyebabkan penyakit pada mata kayak gitu. Baik, artinya ini mungkin paparan-paparan dari luar ya dok ya, yang bisa merusak fungsi mata itu sendiri ya dok ya. Baik, mungkin boleh dimulai nih dokter untuk presentasinya tentunya terkait langkah muda jaga mata tetap sehat. Oke, izin saya mulai dulu nih. Saya dulu ya dok. Iya. Ya. Oke, ini langkah muda judulnya jaga mata tetap sehat. Oke. Next. Baik, ngomongin masalah mata juga nih dokter, biasanya kan memang kita kayaknya mau muda ataupun tua, terkadang tuh kita nggak bisa memastikan nih dokter, apakah kita bisa minus atau mungkin kita bisa plus pada usia yang tidak bisa ditentukan. Sebenarnya faktor-faktor yang membuat mata itu bisa minus terus juga plus, itu sebenarnya karena faktor usia kah dokter, ataukah memang ada faktor-faktor lainnya? Oke. Kalau untuk mata yang plus itu memang sudah faktor usia ya. Karena apa? Sudah ada ketentuannya di usia 40 plus berapa, 45 plus berapa, 50, dia per 5 tahun plusnya akan naik 0,5 kayak gitu. Jadi memang mata semakin tua itu akan mengalami rabun dekat. Tapi kalau yang jauh, nah ini dia tidak memandang usia. Dan biasanya hal ini bisa terjadi karena mata kita dipaksa untuk berakomodasi kayak gitu kan. Salah satunya misalnya membaca dalam keadaan gelap, sehingga mata kita dipaksa untuk berakomodasi untuk membaca kayak gitu. Lama-lama kan daya tangkapnya otot-ototnya ini kan mulai terjadi pengendoran, kemudian dia harus dibantu dengan lensa untuk fokus lagi ke titik tersebut. Kalau misalnya pemirsa di rumah ingat pelajaran fisika kita ya, nah itu bayangan jatuh pada nah kayak gitu. Nah itu jadi dia harusnya fokus ke titik tersebut
Tapi ketika ototnya ini tidak mampu berakomodasi, jadi dia tidak tepat di titik yang harusnya dia turun, maka harus dibantu dengan lensa. Itu yang terjadi pada rabun jauh atau kita kenal dengan minus. Iya, benar. Tapi kalau faktor dari yang rabun dekat atau kita dengan biasanya dipanggil apa ya, kita sebut dengan plus. Nah, itu biasanya pengaruh dari faktor usia. Tapi ketika juga seseorang ini menderita rabun jauh di usia muda, pada saat usia tua kan dia otomatis akan mengalami rabun dekat. Nah, ini misalnya dia -3, kemudian ketemu dengan +1, kalau kita hitungan matematikanya -3 +1 jadinya -2, artinya minusnya berkurang kayak gitu. Benar sekali. Secara tidak sengaja kalau kita kenal seperti ini diterapi dengan rabun jauhnya. Nah, itu yang terjadi pada penderita rabun jauh kayak gitu. Baik, dokter. Silakan, dokter. Oke. Nah, ini kayaknya kurang jelas ya tulisannya ya. Ini mungkin saya bacakan saja ya. Jadi mata ini adalah organ yang sangat berharga untuk kita. Mata itu ibaratnya jendela dunia kita. Kita terlahir di bumi ini maunya kan melihat isi dunia, isi bumi kayak gitu. Sehingga bagi yang sudah dikaruniai mata yang sehat sejak lahir, sebaiknya harap ini dijaga dengan baik. Karena betapa banyak tunanetra yang ingin melihat seperti kita, itu ya mereka tidak mampu kayak gitu. Cuma mereka akan diberikan kan kelebihan yang lainnya. Nah, tapi untuk kita yang sudah sehat, apa yang Tuhan kasih itu harap kita jaga. Karena mata ini sangat berharga bagi kita. Dia sebagai jendela kita untuk bahan kita melihat isi dunia ini. Dengan mata ini ya kita bisa mempelajari di hal-hal sekitar kita. Dengan mata ini juga kita mampu mengenali para orang tua kita, para saudara kita, para pasangan kita, para anak-anak kita. Kemudian bagaimana kita melihat lingkungan di sekitar. Bahkan ini juga akan menjadi juga salah satu syarat pekerjaan. Intinya dia adalah organ vital yang harus kita jaga ya. Juga dengan mata kita mampu mengekspresikan perasaan kita. Kalau kita bahagia, orang-orang biasanya yang mampu membaca itu adalah orang-orang terdekat atau memang mereka adalah seorang psikolog ya. Benar sekali. Dengan dia hanya melihat matanya, dia tahu orang ini sedang bahagia, orang ini sedang sedih, orang ini sedang gelisah, dan orang ini sedang marah. Bahkan bahasa isyarat pun bisa dengan mata juga. Kayak gitu. Benar sekali. Jangan, tidak boleh. Oke. Nah, itu yang bisa kita lakukan interaksi sosial. Jadi mata itu juga menjadi syarat salah satu alat interaksi sosial kita. Benar sekali, dokter. Memang mata itu adalah salah satu poinnya ya, dok ya, dalam untuk kita bersosial dan juga untuk kita bisa berinteraksi nih. Tapi sebelum itu kita masuk lagi ke tahap yang selanjutnya nih, dokter, terkait kesehatan mata. Tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda program berikut ini. Tetap di Dokter Kita.